Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Ko5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Firman Allah sebagai harta yang melimpah. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam tradisi orang Batak ada 3 hal yang dikejar, diinginkan, diharapkan oleh orang Batak terjadi dalam kehidupannya, yakni hamoraon, hagabeon, hasangapon. Hamoraon yakni kekayaan, harta yang melimpah. Hagabeon berkat keturunan yang dia peroleh. Hasangapon kedudukan atau kemasyuran yang diterimanya. Harta sering menjadi tolak ukur atau standar bagi manusia. Kebanyakan masyarakat selalu menganggap orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta yang melimpah, sehingga itulah yang selalu dikejar, dan pasti semua orang mengharapkan harta yang melimpah. Ketika sudah memiliki kekayaan sekian ratus juta, pengen sekian M. Ketika sudah menyampai sekian M, pengen lagi naik sampai triliun. Itulah manusia, mengejar dan terus mengejar harta kekayaan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, Paulus ketika dia mengirimkan suratnya ini kepada jemaat yang ada di Korintus, ini adalah surat yang kedua yang dia sampaikan kepada mereka, bahwa dia katakan harta rohani dalam bejana tanah liat. Kita adalah manusia yang dibentuk dari tanah liat oleh Allah. Kita adalah bejana itu yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan, yang terus menerus diisi agar menjadi penuh. Dan harta itu melimpah di dalamnya, yakni ketika kebenaran firman Tuhan terus bertumbuh, berakar, dan buahnya lebat melalui hidup kita sebagai orang percaya. Dikatakan oleh Paulus, tidak ada yang bisa kita banggakan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, sehingga kita boleh bermegah. Tetapi harta yang melimpah berharga itu, yakni firman Tuhan itu, berasal dari Allah. Allah lah yang menjadi sumbernya, yang memberikan kepada kita firman untuk dihidupi. Karena itu ibu bapak saudara-saudara terkasih, mari melalui renungan firman Tuhan pada hari ini yang menjadi rema bagi kehidupan kita, untuk kita laksanakan, untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni mari kita terus belajar dari harta yang berlimpah, yang berharga itu, yang tidak dapat dibeli dengan rupiah, yang diberikan tapi diberikan dengan cuma-cuma, yakni firman Allah. Mari kita terus belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, menghidupinya, tinggal di dalam hidup kita, dan ketika dia sudah hidup dalam diri kita, kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang karena kita sudah mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan. Harta yang melimpah itu sudah ada dalam diri kita, yakni firman-Nya, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak lagi menjadi orang yang segan untuk berbuat kebaikan, untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Ketika kita bekerja, kita boleh bekerja dengan maksimal. Karena apa? Kita boleh katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahkan ketika kita menjalin persahabatan, kita adalah orang yang jujur, yang dapat dipercaya oleh orang lain. Karena ada firman yang terus mengingatkan kita pentingnya menjalin hubungan persahabatan kepada saudara-saudara kita. Saya ambil istilah di teman-teman saya, sesama YouTuber, amanah, jujur, dan bisa dipercaya, durasi full. Ya, ini bagian dari
yang namanya kepercayaan. Dan kita yang telah menghidupi firman Tuhan, yakinlah untuk senantiasa hidup di dalam kejujuran, karena firman Tuhan juga mengajarkan hal yang demikian. Mari kita mulai hari ini dengan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kemudian dapat kita praktekkan dalam kehidupan nyata hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.